Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk Capricorn couples. Ini general reading. General reading itu bacaan umum, tidak resonate untuk semua, tidak selalu cocok untuk semua, tidak selalu sesuai untuk semua. Ini reading untuk Capricorn couples. Capricorn couples ada Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, so kalau tidak sesuai atau tidak cocok, sederhanakan pemikiran bahwa ini bukan energi kamu. Ya, karena ini energi banyak orang. Jadi kalau nonton general reading itu tidak boleh egois ya, karena ini energi banyak orang. Dan yang punya isu, kalau yang dalam keadaan bahagia, jarang ya tertarik energinya. Di reading saya jarang, karena tarot reader itu dibutuhkan ketika sedang dalam masalah. Saya tidak pernah klien saya menelpon saya atau minta bertemu dengan saya, memaksa saya untuk bertemu karena dia dalam bahagia. Selalu dalam masalah atau dalam isu. Kalau tidak, dia tidak peduli dengan saya. Ya, itu tarot reader. Selalu ada di saat ada yang punya masalah, ya, atau isu. Dan energinya bisa vice versa, bisa kena di kamu, bisa kena di pasangan kamu. Ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Di sini sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Cakra wisdom, Lenormand deck, malaikat cinta, clarify energi, dan bottom of the deck. Nanti kita lihat energinya seperti apa. Kita mulai. Capricorn, apa kabar? Apa kabar? Di sini ada Capricorn, Taurus, and Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, Libra, Gemini, Aquarius. Saya melihat di sini. Oh ya, di sini juga ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya melihat di sini cukup kuat. Bekerja keras, ada masalah secara materi. Beberapa bekerja keras tapi tidak berbuah hasil yang baik, karena ini sepertinya penghasilannya diperoleh hanya untuk kebutuhan saja, tidak untuk investasi. Jadi itu yang membuat cukup sakit kepala. Dia berusaha menyeimbangkan diri. Beberapa ini ingin punya traditional relation, tapi di sini ada perbedaan secara materi, bisa secara keyakinan. Saya melihat dia ingin punya traditional relation, tapi dia mungkin kurang modalnya ya. Jadi dia ingin menikah tapi dia tidak punya koin-koin untuk mencukupi pernikahannya di sini. Ini cukup membuat dia frustasi. Dia merasa tidak bisa menyelesaikan masalah materi di sini ya. Dan ini satu pihak ya. Jadi kalau yang punya energi divine masculine ini, dia berjuang untuk bisa menyeimbangkan, terutama tentang isu ingin sekali punya traditional relation, tapi di sini dia punya kemampuan finansial yang terbatas. Dia berusaha menyeimbangkan itu, tapi dia bekerja sendiri. Yang punya energi divine feminine cenderung menutup diri, cenderung tidak membantu ya, cukup pasif. Hanya menuntut dan menuntut saja. Ya, jadi inilah yang membuat di sini ada the fox. Ini tentang bagaimana bertahan ya. Ada hubungan dua pribadi tapi salah satu saja yang berjuang. So dia bertahan, bekerja keras untuk bisa menyeimbangkan segala situasi atau isu dalam hubungan, terutama secara materi. Ini sepertinya sedang membutuhkan dana untuk menikah di sini, punya kemampuan finansial yang cukup terbatas. Sementara satu lagi pasangannya yang punya energi divine feminine cenderung menuntut, tidak membantu, meringankan. Ya, tidak ada kerjasama yang baik.
Malaikat cinta di sini bilang new love. Ini adalah mungkin hubungan kamu ini belum lama terjalin, jadi belum saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi begitu berkenalan, merasa yakin dan ingin punya traditional relation di sini. Beberapa di sini sudah punya traditional relation, punya masalah secara materi, tapi yang bekerja keras hanya ada di satu pihak, yaitu yang punya energi divine maskulin, sementara yang punya energi divine feminin cenderung untuk menuntut lagi dan lagi agar pasangannya bisa menyelesaikan masalah keuangan yang mereka hadapi. Ya, cukup kuat di sini yang punya energi divine feminin, tidak melakukan apa-apa. Dia punya penilaian sendiri tentang siapa yang harus berjuang, terutama tentang materi dalam hubungan. Ya, apa itu namanya? Saya kan hanya penolong, saya tidak wajib membantu kamu. Kamu harus bekerja keras. Saya tidak mau bantu, ya. Saya tidak mau bekerja keras, itu adalah bagian kamu, ya, untuk bekerja keras. So ini di masa lalu. Kita lihat energi di masa sekarang. Di sini ada Capricorn, Taurus, and Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Saya melihat di sini ya yang punya energi divine maskulin cukup merasa menderita ya. Di sini ada sacrifice. Mungkin dalam hubungan ini tidak terlalu bonding, dalam hubungan ini tidak terlalu mengenal satu dengan yang lain, sehingga ketika ada masalah terutama materi di sini, salah satu cukup tidak peduli begitu. Dia berusaha untuk meyakinkan pasangannya untuk bisa bekerja sama, membantu. Tapi di sini dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya melihat di sini ada satu penyesalan yang cukup kuat, terutama yang punya energi divine maskulin di sini. Capricorn, kamu mencintai pasangan kamu. Di sini kalian sebenarnya satu ritme, satu resonansi, tapi di sini yang terjadi adalah karena tidak saling mengenal satu dengan yang lain, pada akhirnya saling mengkoreksi, mengkritisi, ada perang kata-kata di sini. Kemudian salah satu benar-benar menghilang, dia menarik diri, kemudian berusaha untuk meninggalkan hubungan, tapi bagaimana, bingung. Dia sudah lelah dengan hubungan yang seperti ini. Terus bekerja keras seorang diri, tapi pasangannya tidak berjuang membantu dia. Tidak ada teamwork yang baik di sini. Dia merasa terlalu banyak berkorban, terutama yang punya energi divine maskulin ini. Dia merasa saya terlalu banyak berkorban, bekerja keras untuk hubungan ini. Sementara pasangan saya hanya bisa menuntut saya lagi dan lagi dan lagi. Lidahnya seperti pisau menusuk, menikam perasaan saya. Apapun yang saya lakukan cenderung tidak mendapat apresiasi dengan baik oleh pasangan saya. Ya, ini yang sulit terjadi. Bisa vice versa. Saling mencintai pun akan menjadi masalah jika kita tidak mengenal pasangan kita dengan baik, dan juga diri kita. Ya, ini saling mencintai tapi tidak solid, tidak terbuka, tidak jujur, terutama tentang masalah materi, penghasilan. Ini yang sering cekcok setiap hari. Ya, malaikat cinta di sini bilang calling your soulmate. Saya melihat yang punya energi divine feminine ini menghilang seperti ditelan bumi, atau dia berusaha menutup komunikasi. So yang punya energi divine maskulin berusaha memulai komunikasi, tapi dia juga bingung. Kenapa harus saya lagi yang berjuang untuk menjaga komunikasi berjalan dengan baik? Ya, jadi harus sepadan, seimbang, setara. Kalau salah satu cenderung childish, ini yang punya karakter dewasa,
dia akan lelah sendiri pada akhirnya. Ya, butuh satu kedewasaan, kebijaksanaan untuk lebih memahami pasangan kita, ya, dengan jujur. Kita lihat energi di masa depan. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgos. Kamu bisa connecting dengan sesama Capricorn, ya. Cukup kuat di sini saya melihat ya. Ini kebahagiaan yang dibangun dengan fondasi yang menurut saya tidak kuat. Di sini ada The Tower Moment dan Ten of Cups serta Four of Wands. Kalian sebenarnya adalah pasangan yang setara, sepadan, stabil, seimbang, sangat sederhana memaknai kebahagiaan dan cukup bahagia. Yang menjadi isu dalam hubungan kalian adalah ketidakjujuran, terutama masalah penghasilan. Salah satu cenderung menutup-nutupi penghasilannya, menutup-nutupi kebenaran. Ada penghasilan di sini yang ditutup-tutupi. Bisa juga tentang tripartite relation. Salah satu cenderung menjalin, dia flirting ya dengan banyak orang. Itu beberapa, tidak semua. Beberapa lagi saya lebih condong kepada bisa tripartite relation, bisa pada ketidakjujuran dalam penghasilan, terutama masalah keuangan. Ini yang membuat cukup bingung dan meledak-ledak, ya. Sering sekali bertengkar. Ketika bertengkar, salah satu cenderung masuk keluar hubungan dan cenderung defensif. Ketika dia defensif, dia flirting dengan beberapa orang. Dan di sini saya melihat yang punya energi divine maskulin ini, dia punya banyak, jadi dia dikelilingi oleh banyak energi divine feminine. Ya, jadi bagaimana kalau kita punya pasangan, dia dikelilingi oleh banyak lawan jenis yang cukup menggoda, itu yang membuat sulit mengendalikan. Ada ceramic situation. Yang punya energi divine maskulin ini, dia cenderung untuk berpetualang, ya, karena dia menemukan di sini, mungkin di masa sekarang dia menemukan pasangannya tidak berjuang bersama dengan dia. Di masa depan dia, walaupun dia bersama dengan pasangannya, tapi dia mencari kebahagiaan di luar yang bisa membahagiakan dia. Ya, tapi di sini ada ceramic situation, so hati-hati dengan apa yang sudah kamu lakukan. Di masa depan akan akan kembali apa yang kamu lakukan, so hati-hati. So di sini ada passion, hasratnya masih cukup besar, cukup kuat. Ini saya bilang hubungan saling mencintai. Ada the hearts dan the passion, kuat sekali cintanya, tapi tidak adanya keterbukaan di antara kalian berdua. Cukup sulit jika kita dalam hubungan tidak ada kejujuran. Apapun itu harus diungkapkan dengan jujur. Tapi di sini salah satu tidak. Bisa tentang tripartite relation, bisa tentang masalah penghasilan yang ditutup-tutupi. Ya, ini cukup meledak-ledak setiap hari. Salah satu di antara pasangannya ini menuntut agar pasangannya bicara dengan jujur. Dan di sini ada perfection, yang punya energi divine feminine cenderung menuntut pasangannya. Ini ada standar kesempurnaan yang cukup tinggi. Jadi hanya melihat keberhasilan orang lain, tapi tidak dan memasang standar. Jadi dia melihat, oh yang lain itu bisa berhasil dalam hubungan. Dia lihat yang berhasilnya sukses, baik begitu. Tapi dia tidak, dan dia memasang standar itu kepada pasangannya.
dan itu menyiksa pasangannya dan juga menyiksa dia. Ya, jadi seperti tidak bisa menerima pasangannya dengan keberadaannya, cenderung menuntut, terutama yang punya energi divine feminine, cenderung menuntut pasangannya berlebihan. Dan di sini ada wisdom yang punya energi divine masculine. Ini sarannya tentang kebijaksanaan. Saya melihat kamu bekerja keras, kamu merasa menderita. Pasangan kamu cenderung menuntut, tidak mau bekerja sama untuk membangun fondasi yang kuat, terutama masalah materi di sini. Kamu merasa kamu berjuang cukup keras, sudah lelah, bingung. Sementara pasangan kamu cuma menuntut saja. So bijaksanalah dalam menghadapi pasangan kamu. Mungkin kamu bisa memberi pengertian yang lebih baik, komunikasinya dibangun dengan baik, saling mengenal itu lebih baik dengan pasangan ya. Jadi dibicarakan dengan cukup tenang ya. Tapi karena saya melihat di sini yang punya energi divine feminine cenderung sering jadi ketika diajak bicara dia cenderung tidak bersahabat ya. Dia punya standar dan itu dia tuntut standarnya itu harus sesuai dengan apa yang dia mau kepada pasangannya. Ini yang jadinya sedikit kacau balau ya, chaos ya. Dan di sini ada balance, seimbangkan antara mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain. Hasrat cukup kuat, terutama yang punya energi divine maskulin, tapi dia tidak menemukan satu kebahagiaan yang sepertinya ada tripartite. Jika beberapa yang punya tripartite relation ini, dia tidak menemukan sesuatu yang diharapkan dari pasangannya, sehingga dia mencari orang lain ya. Di sini cukup sulit, hati-hati ada ceramic situation. Make the effort, buat satu upaya untuk bisa memberi pengertian secara bijaksana kepada pasangan kamu. Di sini ada di Asia, ini tentang hubungan yang lebih permanen jangka panjang. Kamu akan kembali memperjuangkan hubungan kamu. Di sini ada satu kebahagiaan yang cukup stabil, seimbang. Ya, ada kemampuan materi nanti di sini, jadi ada peningkatan. So tidak perlu khawatir dengan masalah, terutama masalah keuangan atau materi. Di sini ada the guest, izinkan pasangan kamu masuk kembali dalam hubungan untuk kalian bersama kembali. Ya, oke Capricorn, itu dari saya. Terima kasih.